Ibu, aku lupa memberitahu kalau Janki sudah mulai sadar. Benarkah? Dia wanita yang baik. Dia wanita yang baik, tapi pria ini mengerikan. Risap, kau tidak mau sarapan dulu? Kenapa kau terlihat kesal? Bukankah sudah kubilang aku kenal beberapa orang? Lalu? Aku meminta bantuan mereka dengan memberimu kesempatan di pertandingan kriket selanjutnya di Afrika Selatan. Dan mereka bilang, mereka tidak bisa memberimu kesempatan hanya karena rekomendasiku. Tunggu sebentar. Kenapa kau minta bantuan mereka? Aku bisa saja dipilih karena usahaku. Kalau aku bermain bagus, mereka akan mengirimku ke Afrika. Kenapa kau bantu aku? Apa? Kenapa kau minta bantuan? Sudah kubilang, aku akan berlatih dan tampil bagus. Mereka pasti mengirimku ke Afrika. Oke? Tenang saja. Hei, kau mau kemana? Kan baru aku bilang, aku mau latihan. Sekarang? Dengar, aku bosan bermain di BPL. Sekarang aku mau lakukan pertandingan 1 hari untuk tim India. Pertandingan percobaan juga. Aku melakukan sesuatu yang bagus kan? Aku akan mewujudkan impianmu. Aku pergi. Kau bisa lakukan itu dengan pergi ke Afrika Selatan. Maksudmu? Selesai sudah. Karan Lutra, jagoan kita. Karan Lutra akan ke Afrika Selatan dalam pertandingan internasional 1 hari. Oh! Hei, tolong jangan Apa yang menangis. ayah lakukan? Aku yakin ayah berbuat sesuatu. Ini aneh. Saat dia tertawa, kau bilang kau yang membuatnya tertawa. Saat dia menangis, kau bilang aku yang saja, membuatnya ya. menangis. Suamiku, ini air mata kebahagiaan. Karan sudah terpilih. Ibu harusnya tersenyum. Kenapa ibu menangis? Kau terpilih, nak. Kau akan mewakili tim India. Ibu akan ke kuil dan menyediakan makanan bagi para orang di sana. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Silakan, mari. Pelatih, Aku bangga padamu, Karan. Terima Aku kasih. pelatihmu dan aku diberitahu bahwa kau terpilih untuk seri pertandingan di Afrika Selatan. Selamat ya. Kerja kerasmu membuahkan hasil. Risap juga pantas dipuji. Dia memastikan kau berusaha keras. Buatlah aku bangga. Buat India bangga. ya itu pasti. Ini memang kabar gembira, tapi kau sedikit terlambat. Ayo kita sarapan dulu. Pertama, kita lihat dulu berita di TV. Ayo. Ya, baik. Ayolah. Saluran berita ya. Aku membawa berita gembira bagi seluruh rakyat Mumbai. Bintang utama BPL Karan Lutra telah terpilih untuk mewakili India dalam seri pertandingan 1 hari. Dia akan menunjukkan keterampilan memukulnya di Afrika Selatan. Selamat Karan Lutra, doa kami semua menyertaimu. Aku tahu semua ingin makan gorengan sekarang. Aku juga mau. Makanya aku sudah siapkan banyak mentega. Aku akan buat gorengan kentang, kembang kol, gorengan keju, dan masih banyak lagi. Apa yang kau lihat? Sristi itu memakai masker wajah. Aku tahu. Memangnya kau kira aku ini tidak tahu apa itu masker wajah? Aku hanya heran kenapa warnanya hitam ya. Aku pernah lihat masker wajah itu krem atau putih, tapi ini hitam sekali. Dia itu mau mempercantik atau merusaknya. Akan aku beritahu apa yang dipakai Sristi. Dia membawa lumpur dari pinggir jalan dan memakainya di wajah. Astaga, lumpur. Kenapa? Kau sudah cantik. Kenapa harus pakai lumpur lagi? Ah, sudahlah, aku harus membuat gorengan. Tanganku kotor. Berikan aku potongan kembang kol itu. Sini, berikan padaku. Ya, terima kasih. Aku akan buat gorengan panas untuk semuanya. Ada yang datang. Sristi, tolong bukakan pintunya. Ayo Sristi. Ayo. Astaga, apa kalian tidak lihat aku sedang apa? Kenapa tidak kau saja yang buka pintu? Aku sedang sibuk. Habis kau tidak mau melakukan apa-apa. Kak Prita, kau melemparku. Ayo minta maaf. Kalau tidak akan kubersihkan mukaku dengan bantal ini. Mau? Hei! Kalian lucu sekali, tapi bagus. Suasana jadi meriah. Terima kasih Bibi Janki, hanya kau yang mengerti aku. Ngomong-ngomong Kak, tadi kau bilang apa tadi, Baik, aku minta maaf. Buka pintunya, akan kupukul kau. Permintaan maaf diterima. Belnya bunyi dari tadi. Tidak ada yang mau membukakan. Iya, Bagaimana ini? sabar. Aku akan buka pintunya. Mereka pasti senang sekali.
Astaga, ada apa ini? Jangan takut, itu hanya Sristi. Iya. Sristi, kau? Aku teriak karena takut saat melihatmu. Kenapa kau teriak? Aku teriak karena Bibi teriak juga. Karan, kenapa kau teriak? Dia pasti takut juga. Tidak mungkin. Aku tidak takut. Ya, Karan tidak pernah takut apapun. Nyonya Raki, Sristi terus saja mengoceh. Sudah, ayo silakan masuk. Iya, selamat Silakan. datang. Iya, akan kubersihkan mukaku dulu. Ayah, silakan duduk. Halo. Aku sedang membuat gorengan untuk semuanya. Akan kuambilkan gorengan dan teh untuk kalian. Sarla, tidak usah repot-repot. Tidak perlu, santai saja. Iya, bukan seperti itu. Aku sedang membuat gorengan untuk mereka. Kalian juga seperti keluarga. Aku akan kembali dengan tehnya ya. Baiklah, ya. Kau duduklah. Kau duduklah, duduk. Aku harap semuanya baik. Janki, bagaimana kondisimu sekarang? Ini ibuku. Putramu tampan sekali. Terima kasih atas pujiannya. Hai. Kalian tidak mengenaliku? Lihat aku baik-baik sekarang. Kalian kenalkan siapa aku? Iya, sekarang kami tentu saja bisa mengenalimu. Kenapa, Sristi? Begini, Kak. Tulisan di kotak itu mengatakan akan membuatku jadi cantik sekali hingga tidak ada yang bisa mengenaliku. Sristi. Tunggu dulu, kemarilah. Apa, Nek? Akan kuberitahu, kau itu adalah gadis tercantik di seluruh dunia. Kau senang sekarang? Dan karena dia cantik, aku akan rayakan dengan teh panas dan gorengan untuk semuanya. Ayo silakan diambil. Prita, berikan Hati-hati. piringnya. Terima kasih. Terima kasih. Tolong duduklah. Ayo. Ada yang penting yang harus Silakan, kuberitahu. makanlah gorengan panas ini. Aku juga sediakan tisu di sini. Sarla, aku ada kabar baik. Kau akan senang mendengarnya. Putraku Karan berhasil mencapai prestasi besar dan aku sangat bangga padanya. Karan telah terpilih bermain untuk tim kriket India dan akan ke Afrika Selatan dalam seri pertandingan internasional. Hebat. Dia selama ini bermain di BPL, tapi sekarang dia akan mewakili negara kita. Selamat ya. Terima kasih. Ini luar biasa. Karan, selamat. Terima kasih, Nenek. Kau membuat kasih. kami semua bangga. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Kau pantas mendapatkan pelukan dariku. Pastikan tim India menang. Semoga Tuhan menjauhkanmu dari nasib buruk. Terima kasih. Ini, duduklah. Duduklah. Selamat, Karan. Terima kasih, Bibi. Bagus. Kami akan mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan Karan. Kalian semua harus datang. Oh ya, Sarla, tolong kau ajak Janki juga ya. Anak-anak kami pasti akan datang, tapi aku dan ibu tetap di rumah untuk menjaga Janki. Tidak, jangan seperti itu. Kalian semua harus datang ke pesta kami. Baiklah, kami akan datang. Oh ya, ajaklah calon menantumu juga ya. Aku akan sangat senang kalau dia datang. Oh iya, tentu. Aku akan bicara padanya. Kalau dia tidak sibuk, dia pasti akan bergabung. Kuucapkan terima kasih mewakilinya. Lagi pula, kalian mengundangnya agar jadi bagian kebahagiaan kalian, kan? Ya, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, Sarla. Lagi pula dia akan menjadi anggota keluargamu, kan? Prita, benarkan itu? Dia harus datang ke pestanya, oke? Aku akan tunggu ibu di luar. Oh ya, Sarla, jangan lupa yang aku bilang. Kau harus datang ke rumah kami bersama semua keluargamu. Tenang saja, kami akan datang tepat waktu. Mereka anggap orang yang jahat sebagai orang suci. Aku tahu, Prithvi itu orang jahat. Tapi Prita tidak mau mendengarkanku sama sekali. Aku tidak akan membiarkan Prithvi menikahi Prita. Aku sudah berusaha membuatnya mengerti.
Sekarang akan kulakukan dengan caraku. Akan kupastikan pernikahan itu batal selama-lamanya. Keputusanku sudah bulat. Akan kuhentikan semuanya. Ya, itu bagus sekali. Ya, dan aku setuju. Aku segera kembali. Memang dalam hal ini semuanya Risap, perlu diatur. apa yang kau pikirkan? Sebanyak kebutuhan. Kau tahu, aku sangat senang Jadi, biar semuanya lancar. karena telah membuktikan aku salah. Aku ragu apakah dia akan terpilih, karena itu aku bicara dengan komisi. Ya, itu benar sekali. Dia membuktikannya. Ya. Hari ini aku bangga sebagai kakaknya dan dia melakukan semuanya sendiri. Aku pun bangga padanya. Kenapa, Risap? Kau mengeluarkan air mata? Oh, kenapa kau terkejut karena ini? Risap, mau ku bersihkan? Ayo sudah, nikmatilah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perayaan besar kami. Ini adalah momen istimewa bagi keluarga ini. Bibi, tunggu dulu. Aku ada apa? Apa ini? Apa yang terjadi, Bibi? Apa yang kau lakukan? Bibi, apa benar kita akan ke Afrika Selatan, Bi? Tentu saja kita akan ke Afrika Selatan bersama Karan. Asik! Jangan berisik, ini sedang ada pesta. Senangnya. Wah, pestanya megah sekali ya. Banyak orang terkenal dan berpengaruh datang kemari. Benar kan? Salam Sarla. Salam Nyonya Raki. Terima kasih sudah mau datang ke pesta kami hari ini. Karina, selamat untukmu juga. Apa Salam, kabar, Bibi. Bibi? Salam. Karan, selamat ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat ya Karan. Terima kasih, Nek. Semoga kau sukses Terima terus. Aku ucapkan selamat padamu, Karan. Sebenarnya aku membuat manisan ini sendiri. Kau pasti akan menyukainya. Aku yakin dia sudah membuat kita bangga. Kau harus makan manisannya. Terima kasih banyak, Bibi. Terima Berkatilah kasih. kau. Terima kasih. Bagus sekali. Ini aneh. Semua orang memberiku selamat. Tapi si payah ini diam saja. Aku segera kembali. Baik. Oh, dia pergi tanpa memberiku selamat. Permisi kepada para hadirin semua, boleh aku minta perhatiannya sebentar? Terima kasih telah menjadi bagian dari kebahagiaan, terutama Karan Lutra, begitu juga dengan keluarganya. Kami merasa bangga sekali, karena Karan Lutra telah terpilih untuk mewakili tim India. Dan seperti kalian tahu juga, Karan Lutra adalah pemain kriket yang berbakat. Dia berhasil kali ini karena kerja keras dan kegigihannya. Risap, kenapa dia banyak sekali bicara? Sambutannya terlalu panjang. Dia sedang memperkenalkanmu. Mulai sekarang kau akan diperkenalkan seperti ini. Ada yang mau beri sambutan, silakan. Rohan membuat kalian bosan ya? Kita kemari untuk berpesta. Iya. Tapi dia sibuk memujiku yang sebenarnya tidak perlu. Kita datang kemari untuk menikmati dan bersenang-senang.
Ibu mengundangnya kemari. Ibu? Iya, ibu yang memberitahuku. Jadi sekarang kita harus ramah padanya. Sudah, Risap, lupakan. Apa manajermu tahu sesuatu tentang dia? Dia belum menemukan apapun. Minta dia untuk cepat. Apa yang membuatnya lama? Dia bukan detektif profesional. Dia manajerku. Itu perlu waktu. Kita harus bersabar. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada yang aneh padanya. Aku rasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kau pernah melihatnya di rumah Prita, kan? Apa? Maksudmu, kau pernah melihatnya sebelumnya? Iya, benar. Di mana? Coba ingat, katakan di mana kau melihatnya. Cepat katakan. Aku tidak tahu, tapi aku merasa aku pernah melihatnya di urusan pekerjaan atau rapat. Aku tidak ingat dengan jelas. Coba ingat, Risa. Fokus, berpikir. Cepat katakan. Masalah kita akan selesai. Ayo bicaralah. Di mana kau melihatnya? Tunggu, Karan. Biarkan aku berpikir. Aku akan berusaha mengingat. Sebentar. Raki, Sanjana ada di sini. Oh, hai. Apa kabar Sanjana? Aku baik-baik saja, Kak. Oh, Sherlyn. Kau terlihat cantik sekali. Terima kasih. Sanjana, terima kasih banyak ya. Kau sudah mau meluangkan waktu untuk hadir ke pesta kami. Aku tahu kau pasti sibuk sekali dengan persiapan pernikahan dan... Tentu, Raki. Aku harus hadiri pesta ini. Aku ingin jadi bagian kebahagiaanmu. Lagi pula pesta ini diadakan untuk merayakan keberhasilan Karan. Benar kan, Karina? Oh, tentu saja. Yang ngomong-ngomong, di mana Karan? Aku tidak melihatnya. Dia ada di sini. Oh, aku tidak tahu di mana dia. Tunggu sebentar ya Sanjana, akan kupanggilkan dia. Iya. Nenek, ada apa? Aku lihat Nenek tertawa terus. Apa yang Prita ceritakan pada Nenek? Ini obrolan antar wanita. Aku tidak bisa menceritakannya padamu. Nenek, aku ini cucumu. Nenek bisa cerita padaku. Ini masalah pribadi. Aku tidak bisa cerita. Nenek. Maaf Bu, aku mau mengajak Karan. Silakan. Karan, ikut denganku. Ayo, cepat. Ini Karan, Ibu Sherlyn ingin sekali bertemu denganmu. Dia sudah mencarimu dari tadi. Apa kabarmu, Karan? Baik, Bibi sendiri? Aku baik. Selamat ya, ini hadiah kecil untukmu. Terima kasih. Aku yang beli khusus untukmu. Kuharap kau menyukai hadiah itu. Ya, tentu. Aku permisi, aku mau menemui teman-temanku. Baiklah. Baru saja dia ada di sini. Kemana dia pergi? Sanjana, mau minum apa? Raki, tenang saja, jangan khawatirkan kami. Kau temani saja para tamu di sini. Kami bagian dari keluargamu juga, benar kan? Iya, tentu saja. Itu pasti. Aku akan temani mereka. Baiklah. Ibu Sherlyn ada di sini. Aku tidak tahu dia akan datang ke pesta ini. Aku harus bagaimana sekarang? Aku tidak ada pilihan lain selain minum jus ini. Aku harus bagaimana? Keluarga Sarla juga di sini. Dan bahkan keluarga Lutra melihatku datang. Seandainya Sherlyn bilang pada aku kalau ibunya akan datang kemari, aku tidak akan datang ke pesta ini. Dan sekarang aku harus menghindari Sanjana Kurana. Selain Sherlyn, hanya ibunya yang tahu semua tentangku. Gawat. Jangki menatapku. Dia memang membuat kondisiku semakin sulit. Bagaimana kalau dia jadi ingat karena melihatku? Aku akan berdiri diam di tempat yang aman saja, di mana dia tidak bisa melihatku. Hanya ini yang bisa kulakukan. Janki, kenapa kau melihatnya seperti itu? Permisi, aku segera kembali. Itu Prithvi, calon menantu kita. Di mana kau menemukannya? Dia tampan sekali. Kulitnya bersih dan sangat menawan. Dia juga sepertinya kaya. Dia pasti punya mobil mewah dan juga rumah yang besar. Kau ada-ada saja. Kau tidak berubah ya. Tidak ada yang perlu ditertawakan. Coba saja bayangkan. Kenapa pria sekelas itu mau menikah dengan Prita tanpa berpikir panjang? Pasti ada yang aneh.
Aku ragu dia pria yang tepat untuk Kau Prita. jangan asal bicara. Kau bahkan tidak berpikir sebelum bicara. Prita itu adalah gadis yang unik. Kenapa orang harus berpikir panjang sebelum menikahinya? Kita harus bersyukur pada Tuhan karena Prita menemukan pria yang layak. Mereka berdua terlihat serasi. Kau harus menjauh dari Sherlyn, anakku. Dengarkan aku baik-baik. Kalau kau berusaha mendekatinya, aku tidak mau kejadian malam itu terulang lagi. Kau harus ingat, kejadian di malam mengerikan itu sudah membuatku merinding. Dan aku tidak ingin kalau itu sampai terjadi lagi. Karena kau bukanlah manusia, Prithvi. Kau adalah monster. Kau sangat mengerikan. Apapun yang terjadi, tidak akan kubiarkan Sherlyn jatuh ke dalam perangkapmu lagi. Kalau kubongkar kebenaran tentangmu pada semua orang di sini, kau tidak akan bisa menanggung malu lagi. Kau harus ingat itu. Oh, itu dia. Dia bahkan tidak memberiku selamat. Akan kuberi pelajaran dia. Aku segera kembali. Oh, Aduh, oh, pertama kau membuat kesalahan. Kedua, reaksimu berlebihan. Tidak pantas. aku hanya bilang, oh, aku tersandung. Memangnya harus apa? Apa kau tahu? Kata OA itu bukan permintaan maaf. Apa tidak ada yang mengajarimu sopan santun? Kau tidak bisa minta maaf, harusnya kau minta maaf. Kau mau jadi aku sopan santun? Sikapmu jauh lebih buruk daripada aku. Aku ada di sana bersama semua orang. Semuanya memberiku selamat karena terpilih mewakili India. Tapi bagaimana sikapmu? Kau memberiku selamat tidak? Kau tidak memberiku selamat sama sekali, Prita. Katakan padaku, bagaimana keajaiban itu terjadi? Maksudku, aku tidak pernah melihatmu latihan. Aku tahu ada yang aneh. Jadi katakan, ayo. Jangan asal bicara. Aku bukan terpilih karena seorang gadis. Aku terpilih karena aku berbakat. Peter, tunggu ya. Prithvi, apa ini? Mana minumanmu? Ini, minumlah. Terima kasih, Bu Lutra. Ini untukmu. Terima kasih. Nikmati pestanya ya. Tentu. Iya begitu. Kakak, ada apa? Kau kelihatan senang sekali. Oh, tentu saja. Lihat saja di sekitarmu. Begitu banyak keceriaan. Kerumunan ini, media. Ini pesta yang sempurna. Aku ikut senang untuk hari ini. Aku juga merasakannya, Kak. Kau benar sekali. Pesta ini sangat meriah dan sangat super, iya kan? Iya, benar sekali. Tapi Raki, sepertinya perasaanku sedikit cemas. Kenapa? Kita hanya punya 1 hari untuk menyiapkan henna risap dan upacara sangit. Bagaimana bisa siap dalam 1 hari? Ini tidak mungkin. Aku tahu pasti sulit menyiapkan dalam sehari. Jadi, Apa yang kau lakukan, Raki? aku sudah bicara pada pendeta untuk menunda upacaranya, begitu. Benarkah? Iya. Wow. Jadi sekarang upacara henna dan sanggit risap masih 4 hari lagi, begitu. Luar biasa. Jadi pastinya akan jadi acara besar. Benar. Aku tidak mau keluarga ini terlihat lelah saat acaranya risap. Itu tidak akan bagus. Kau tahu kan? Karena sulit sekali untuk membujuk risap untuk hubungan ini, Kak. Sekarang kita akan merayakan pernikahannya dengan sangat megah. Wah, ini kabar yang bagus. Sungguh, ini luar biasa. Aku senang sekali. Iya, benar. Aku akan menikmati pesta ini dan juga bersenang-senang. Dah. Tentu saja. Sampai nanti. Pesta ini memang Dah. untuk dinikmati. Sial. Upacara sangit 2 hari lagi. Lalu kenapa mereka menunda pernikahan Risap dan Sherlyn? Aku tidak suka itu. Tempat ini indah sekali. Mereka pasti kaya. Mereka kelihatannya orang baik. Mereka kenal Sarlah.
Aku yakin mereka juga mengenalku. Ya. Janki, kau menikmati pestanya kan? Maaf, aku tidak mengenalmu. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Janki terlihat sedikit tertekan. Tidak masalah, tenang saja. Jangan terlalu dipikirkan. Kau datang ke rumahku untuk pertama kalinya. Aku ingin mengatakan satu hal. Seringlah mengunjungi kami ya. Jadi kau merasa kami bukan orang asing. Terima kasih banyak. Astaga, itu Janki. Dia bersama Bibi Raki. Dia sedang melihatku. Aku tidak bisa pergi. Nanti bisa-bisa Bibi curiga. Ada apa, Janki? Apa kau ingat sesuatu? Untung saja Janki tidak mengenaliku. Serlin. Aku mengenalmu. Tidak, kurasa kau keliru dengan orang lain. Saat aku sadar, kau berada di rumah Sarla. Sarla bilang padaku, kau adalah Serlin. Untunglah, artinya Janki belum mulai ingat. Dia hanya membicarakan kemarin. Dia tidak ingat masa lalu. Apa kabarmu, Bi? Bagaimana kondisimu sekarang? Apa kalian kemarin sudah bertemu? Iya, aku merasa lebih baik. Tuhan Maha Baik padaku. Kau benar. Sekarang aku permisi dulu ya, Bi. Aku harus pergi. Kenapa dia begitu? Apa aku salah bicara? Orang itu menyebalkan sekali. Aku kira dia sudah berubah. Dia bersikap sombong padaku hanya karena terpilih dalam pertandingan. Paya! Hei wanita payah, jangan jalan terlalu cepat atau kau bisa jatuh. Terakhir kali kau jatuh, kita gagal menangkap pacar Charlene. Kau ingat tidak? Oh, dengar ya manusia kuno. Kau jangan terus melihat masa lalu. Pikirkan bagaimana caranya untuk meledekku. Kalau aku manusia kuno, berarti kau lahir tanggal 30 Februari yang tidak pernah ada. Harusnya kau tidak masuk dalam hidupku. Pergi saja, pergi sana, cepat pergi. Aku memang mau pergi, tapi kau malah mencegahku. Aku tidak tertarik ngobrol denganmu. Jangan berani mengikutiku, atau tidak akan kuampuni kau. Pergi. Aduh. Kau lihat itu? Sekali lagi aku menolongmu, boneka mungil. Siapa yang minta kau tolong? Wah, Prita Aurora. Kukira kau akan terima kasih padaku karena aku sudah menolongmu. Tapi kau malah marah padaku. Terima kasih. Jangan ikuti aku, karena aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Prita, tunggu. Payah. Kenapa ada wanita menyebalkan seperti dia? Kau tidak bawa air putih, bisa tolong ambilkan untukku? Oh iya, baik Nyonya. Terima kasih. Pak Pelatih, aku permisi dulu. Bibi? Risap, kenapa repot-repot? Aku akan mengambil... Aku sama sekali tidak repot. Aku sudah minta pelayan untuk ambil air. Dia akan mengambilkannya. Ini tidak masalah. Bibi sudah seperti ibuku. Kau menganggapku sebagai anak. Sudah tugasku untuk melayani Bibi, iya kan? Kau sudah seperti putra bagiku. Ibumu sudah mendidikmu dengan sangat baik. Keluargamu menanamkan nilai yang baik dan menghormati orang tua. Kau orang yang baik. Kau menganggap kami seperti keluarga kalian. Dan jujur saja, banyak selebriti di pesta ini yang sering kulihat di majalah atau saluran berita. Aku tidak pernah membayangkan kalau bisa melihatnya langsung. Aku bahagia sekali. Semua ini karena kau.
karena kau menganggap Tami adalah bagian dari hidupmu dan juga keluargamu. Jangan bilang begitu, Bi. Bibi adalah keluargaku, dan pujian itu sepantasnya untuk orang tuaku. Ini karena cara mereka mendidikku, dan aku tidak membeda-bedakan orang lain. Yang terpenting adalah kepribadian dari orang itu, Bibi. Iya kan? Benar. Sejujurnya, aku sangat beruntung punya orang sepertimu dan juga Prithvi dalam hidupku. Boleh aku tanya sesuatu? Tentu saja, sayang. Aku harap Bibi tidak keberatan. Tidak, kenapa aku keberatan? Siapa yang mengusulkan Priti untuk Prita padamu? Bu Walia. Bu Walia dari Cembur adalah perantara jodoh. Dia merekomendasikan Prithvi. Dia ingin gadis yang berkelakuan baik dan sopan seperti Prita. Dia berasal dari keluarga kaya. Saat kami bertemu dengannya dan orang tuanya, kami merasa mereka baik. Jadi aku meresmikan hubungan mereka. Kau tahu, Prithvi sama sepertimu. Kalau Bibi begitu terkesan denganku, lalu kenapa Bibi harus mengusulkan orang lain yang sepertiku? Kau ini sama seperti Karan. Kau bercanda, kan? Aku segera kembali. Sebenarnya aku harus memberi obat pada ibu. Aku harus berikan dia makan malam sebelum minum obat. Semua orang menganggap aku adalah orang baik dan bertanggung jawab. Tapi entah kenapa semua orang mengira aku bercanda saat kuungkapkan perasaanku. Apakah untuk semua itu aku harus mengorbankan cintaku? Ini artinya kau menyukai Prita lebih dari seorang teman. Ternyata aku benar. Prithvi, lepaskan aku. Kita dalam masalah besar kalau ada yang melihat kita seperti ini. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan, ha? Dari mana saja kau? Aku mencarimu dari tadi. Aku memang sengaja untuk menjauh darimu. Ibuku selalu di dekatku. Dia selalu mengawasiku. Dia memperhatikan semua orang yang kutemui dan kuajak bicara. Dan kau tahu kalau ibuku itu sangat membencimu. Aku tahu itu. Dan dia itu baru saja mengingatkanku lagi. Aku punya perasaan. Asal kau tahu, Sherlyn, ibumu pasti akan membuat masalah untuk kita. Ya Tuhan, kalau Prithvi punya masalah dengan orang, dia pasti membunuh orang itu. Dia bisa saja membunuh ibuku. Tenanglah dulu, coba kau pikirkan. Dia itu kan ibuku, jangan khawatir. Biar aku yang urus. Kalau aku boleh tahu, memangnya ada masalah apa? Kau itu serius? Sebenarnya, kau bodoh atau hanya pura-pura tidak tahu? Kau tidak tahu kenapa aku ini marah. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau upacara henna dan sangit itu ditunda? Lalu apa menurutmu? Tidak penting memberitahuku soal itu, ha? Itu karena baru diputuskan tadi pagi. Apa yang kau tunggu? Apa kau terlalu sibuk berdandan untuk datang ke pesta? Kau habiskan waktu seharian berdandan. Kau tidak bisa sempatin waktu menelponku, ha? Maaf ya. Setidaknya aku sudah berusaha. Berusaha apa?
Kalau kau berusaha semampumu, kita tidak akan ada di situasi ini. Karena Jangki pasti sudah mati sekarang. Atau dia pasti sudah lumpuh. Kau bilang kau sudah berusaha, kau tidak berguna. Oh begitu? Dokter memberitahumu tentang kondisi Jangki. Kau berharap aku menghubungi dokter itu sebelum menyerang Jangki begitu? Dokter, bagian kepala mana yang harus kupukul agar Jangki lumpuh? Aku tak mengira harus melakukan ini. Hei! Jadi maksudmu kau yang melakukan semuanya? Kau yang berusaha, sementara aku tidak melakukan apa-apa? Jadi kau pikir aku ini hanya diam saja? Hah? Tidak. Kau sudah berusaha semampumu, tapi hasilnya kita dapat 0. Kau punya banyak kesempatan untuk membunuh wanita yang sedang tidak sadar, dan saat kau berusaha membunuhnya, Prita, Sristi, dan Sarla justru mengalahkanmu. Hei, kau dengar? Sebelum kau menyalahkan aku, lihat apa hasil yang kau capai. Kau tak mampu melakukannya dengan benar, tapi kau malah menyalahkanku. Kau ingat dan kau tahu apa kata dokter itu? Ingatan Jangki sewaktu-waktu bisa pulih. Dan kau tahu, bila itu terjadi, apa yang terjadi pada kita? Hah? Aku tahu. Aku tahu itu. Aku juga tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Dengar aku baik-baik. Sekarang juga, aku akan menghabisi Jangki. Kau paham? Dan keputusanku sudah bulat. Risab, mau beritahu aku apa yang sedang kau pikirkan? Dan sejak kapan? Aku dengar semua yang kau katakan pada Sarla. Dan aku memahami apa yang kau maksudkan. Mungkin Sarla tidak serius menanggapinya. Kau mau bicara padaku? Aku harus berkata apa ya? Aku tidak tahu. Ini sebenarnya sudah sejak lama aku menyukai Prita. Dan kata suka itu menurutku, sebenarnya itu terlalu ringan, Ayah. Kata itu tidak menggambarkan semua perasaanku. Maksudku, lihat saja dia. Dia itu wanita yang sempurna. Begitulah seharusnya wanita. Aku menganggap diriku beruntung bisa bertemu dengannya. Bisa kenal dengannya. Bisa dekat dan memahami dirinya, Ayah. Begitulah seharusnya wanita. Kadang-kadang aku merasa hidupku ini tidaklah lengkap. Dan aku tidak tahu yang kurasakan. Risab, aku tahu apa yang kau rasakan. Akan tetapi, aku ingin mendengarnya sendiri darimu. Apa kau mencintainya? Ayah, sebenarnya... Permisi, Risab, apa kau tahu di mana Sherlyn? Tidak, aku tidak tahu di mana dia. Risab, apa kau bisa ikut aku sebentar? Ada apa? Aku ingin mengenalkanmu ke beberapa kerabatku. Setelah hubunganmu diresmikan, keluarga Kurana senang sekali dan semua kerabatku tidak sabar mau melihat calon menantuku dan tanggal pernikahannya kapan. Jadi aku ingin memperkenalkanmu dengan mereka. Bagaimana? Kau setuju? Tapi... Ayolah, Risab. Ayo. Terima kasih. Ya, Tuan. Cukup, sudah sampai di sini. Jangki selamat dan sudah sadarkan diri. Dan bagaimana kalau ingatannya kembali? Tidak. Aku tidak bisa ambil resiko itu. Aku harus membunuh Jangki sebelum pesta berakhir. Aku harus rencanakan sesuatu agar kematiannya seperti kecelakaan. Tapi di mana dia? Mereka berdua tidak pernah lepas dari Jangki. Bagaimana caraku menghabisinya?